Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Feby Zaskia Putri dari Fakultas Pertanian Universitas Tadulako. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai siklus nitrogen. Daur nitrogen adalah suatu proses konversi senyawa yang mengandung unsur nitrogen menjadi berbagai macam bentuk kimiawi yang lain. Transformasi ini dapat terjadi secara biologis maupun non-biologis. Beberapa proses penting pada siklus nitrogen antara lain fiksasi nitrogen, mineralisasi, nitrifikasi, dan denitrifikasi. Tahapan proses daur nitrogen. Yang pertama, fiksasi. Agar dapat digunakan oleh tanaman, nitrogen harus mengalami proses fiksasi. Ada 3 cara fiksasi nitrogen, yaitu secara biologis menggunakan bakteri, menggunakan petir, dan juga secara industri. Fiksasi biologis dilansir dari Science Learning Hub. Gas nitrogen yang berdifusi ke dalam tanah dari atmosfer akan difiksasi oleh beberapa bakteri. Gas N2 kemudian diubah oleh bakteri menjadi amonia yang dapat diserap oleh tanaman. Contoh bakteri yang dapat memfiksasi nitrogen adalah Cyanobacteria. Fiksasi petir. Petir memiliki energi listrik yang sangat besar, cukup kuat untuk memecah ikatan antara molekul nitrogen di atmosfer. Hal tersebut membuat nitrogen dapat bereaksi dengan oksigen dan membentuk nitrat yang dapat diserap oleh tumbuhan. Lanjut, fiksasi industri. Nitrogen di atmosfer juga dapat difiksasi secara industri melalui proses Haber-Bosch. Berikut gambar tahapan daur nitrogen. Yang kedua, asimilasi. Nitrogen yang telah tersedia dalam tanah air kemudian diserap oleh akar tumbuhan. Senyawa nitrat dan amonia dalam air digunakan oleh tumbuhan serta mikroorganisme dalam proses biosintesis untuk membentuk sel baru yang akan menghasilkan nitrogen organik. Adapun hewan mendapat nitrogen dengan cara memakan tumbuhan dan menyerap nutrisinya. Begitupun dengan manusia. Manusia mendapatkan nitrogen dengan cara mengonsumsi tumbuhan dan juga hewan. Ketiga, mineralisasi. Ketika hewan dan tumbuhan mati, akan terjadi proses penguraian oleh alam atau yang disebut dengan dekomposisi. Dalam tubuh makhluk hidup terdapat nitrogen organik yang dibuat dalam proses asimilasi. Nitrogen organik tersebut melalui proses dekomposisi akan diubah kembali menjadi amonia dan dilepaskan ke tanah. Amonia tersebut kemudian akan menjalankan proses nitrifikasi. Nitrifikasi adalah proses pengubahan amonia menjadi nitrat oleh bakteri nitrifikasi. Amonia oleh bakteri Nitrosomonas diubah menjadi nitrit, yang kemudian akan diubah lagi menjadi nitrat oleh bakteri Nitrobacter. Nitrat kemudian dapat dikonsumsi kembali oleh tumbuhan atau dikembalikan ke atmosfer. Yang kelima ada denitrifikasi. Semua proses di atas adalah setengah dari siklus nitrogen, yaitu mengubah nitrogen dalam atmosfer dan menyebarkan ke dalam ekosistem. Setengah siklus selanjutnya lagi adalah mengembalikan nitrogen yang telah digunakan ke atmosfer atau proses yang disebut dengan denitrifikasi. Bakteri dalam tanah menggunakan nitrat menggantikan oksigen sebagai eksportor
elektron dalam proses respirasinya. Proses tersebut kemudian mereduksi senyawa nitrat menjadi gas nitrogen yang kemudian dilepaskan ke udara. Yang keenam, oksidasi amonia anaerobik. Proses denitrifikasi tersebut adalah siklus nitrogen yang terjadi di daratan, namun faktanya bumi kita terdiri dari sebagian besar lautan. Denitrifikasi dalam lautan disebut dengan oksidasi amonia anaerobik atau yang lebih dikenal dengan nama ANAMOX. Manfaat siklus nitrogen yaitu membantu tanaman menyerap nitrogen melalui proses fiksasi, sehingga pertumbuhannya menjadi optimal, membantu penguraian bahan organik menjadi sebuah energi, dan menghasilkan amonia serta senyawa dasar lain sebagai produk cadangan melalui proses amonifikasi. Kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.